Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetangane Pak Desastro. Ono kembang janji ono kembang tresno giliran ning ati gawe lego. Monggo ya monggo 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 ayo mampir ning wedangan Pak Desastro. Ono kembange lambe ono kembange pikir diudari ning wedangan Pak Desastro. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa IMTV dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali lagi di acara yang spektakuler dan istimewa. Di mana nih? Wedangan Pak Desastro. Monggo mampir. Oke. Seperti biasa ketemu dengan saya Pak Desastro di Mejo dan ponakan saya yang cantik cerita ini. Iya, dan juga ada tamu istimewa kita. Ya, namanya Ibu Sri Martini. Ibu Sri Martini ya, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak. Iya, ini salah tulis berarti ya. Enggak apa-apa ya Bu, maaf ya Bu ya. Siap. Oke deh. Dan gini Gip ya, jadi apa tuh? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu di Kota Semarang khususnya, itu kan istilahnya masih aja ada. Padahal pemerintah sudah mengembar-gemborkan jangan KDRT, jangan KDRT gitu ya. Jadi istilahnya Anda yang melihat acara ini nanti mungkin bisa juga untuk memberi pertanyaan kepada Ibu Sri Martini. Betul. Ya. Oke. Berarti ini teman perempuan ya, Ibu Sri Martini ya. Wih, seneng banget nih. Nah, jadi bolonya. Bolo, iya toh yo, bolo. Bu, monggo diunjuk ya. Sambil di samping Bu Di ya. samping ya Bu ya. Maaf Terima saya kasih. nggak bikin teh-tehan, saya harus dodol air. Nah, inilah ini katanya Sehat ya, Pak. Bu, ini katanya kalau saya marahi gitu karena saya kan manajer direktur di angkringan ini. Kamu yang punya malah model. nggak masak kenapa? Ini kan apa istilahnya kesamaan gender. Wah, jadi kan Pak Ade nggak bisa marah-marah saya lu, godong wedang lu ya. Itu alasannya gitu Bu ya. Tapi ya tak biarkan aja. Yang penting kamu di sini kamu enak, tak bawa dari desa supaya pengen jadi orang pinter di kota. Iya toh, makasih ya Pak Ade. Katanya mau angkringan internasional Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Doain ya Bu, semoga Amin, bisa insyaallah. jadi internasional. Amin, insyaallah Mbak. Yang penting niat dulu. Nah, Iya betul benar. Ibu. Tuannya Pak Ade jangan lupa ya. Nah, belakangnya mesti gitu di ya. Iya. Oke deh. Bu, ini ada pertanyaan untuk Ibu ya langsung aja, mungkin pemirsa juga istilahnya tidak sabar nih ya. Ini data terbaru tahun 2024 dari satu data Kota Semarang. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu cukup memprihatinkan. Coba ada 140 korban kekerasan yang berstatus belum menikah, serta 57 korban kekerasan anak usia 13-18 tahun. Terus dari Instagram menunjukkan bahwa periode Januari hingga September 2024 terdapat 634 korban kekerasan terhadap perempuan dengan 56,9% diantaranya merupakan kasus KDRT. Kalau menurut Ibu ini angka itu valid tidak Bu? Atau mungkin Ibu punya data sendiri Bu? Nggih, mohon izin Pak Desastro, ini kami mewakili Kepala PLT DP3A Kota Semarang. Sesuai dengan data yang kami punya data yang di aplikasi Asipak ini untuk tahun 2024 kemarin ada 266 kasus yang terbagi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu 247 dan laki-lakinya memang ada itu 28 kasus yang itu sudah dalam laporan kami yang ada data di dalam laporan di DP3A. Jadi selain perempuan juga laki-laki, tapi laki-lakinya anak, bukan laki-laki yang dewasa. Karena sesuai dengan bidang kami di DP3A kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ya memang sangat miris sekali Mbak. Iya, ya, Bu.
sebanyak itu tuh kasusnya penyebabnya apa sih Bu? Penyebab utama biasanya? Penyebab utama dalam khususnya aja kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga itu faktor yang paling dominan adalah ekonomi. Ekonomi. Maka Benar. sekarang itu diberdayakan. Utamanya perempuan, wanita harus berdaya. Seperti Mbak ini ya, harus usaha. berdaya, usaha jualan. Ini salah satu, ini luar biasa Mbak. Ini untuk paling tidak membantu ekonomi keluarga. Betul. Kalau dalam ekonomi keluarga sudah secara finansial anteng. ya mungkin ya tidak semuanya dari faktor ekonomi, mungkin juga ada verbal itu mungkin yang di gedungan itu kita tidak tahu, ternyata di sana juga banyak kekerasan, tapi beda. Bu. Itu kalau menurut saya tuh Bu, karena saya juga istilahnya pernah sekolah juga. Ya, sekolah. Itu karena mungkin faktor komunikasi Bu. Wih, Betul. Soalnya menurut data, ini bukan saya mengajari Bu ya, ini cerita aja. Kita sharing kadang kita di angkringan. Siap. Itu karena wanita itu sehari itu dia sanggup mengeluarkan 30.000 kata-kata. oh iya, Siap, benar-benar iya. triwis ya Pak. Nah, sementara untuk pria itu hanya 3.000-an kata-kata. Nah, jadi kadang kalau kehabisan kata-kata ya, kalau cowok itu diem. Iya, itu ngocul gitu ya. Kalau wanita gitu, itu biasa gitu. Ya, itu faktor komunikasi. Oh gitu, berarti cowok nggak suka ditriwisin maksudnya gitu Enggak kan usah ya? ditriwisin, dan juga misalnya kalau misalnya nih cowok dia pulang kerja mampir di angkringan kayak gini, angkringan juga termasuk Pemberdayaan menyumbangkan pemberdayaan wanita, juga istilah memperdayai bapak-bapak. Maksud kalau bapak-bapak sudah triwis di sini, di rumah mesti menang. Iya. Dia nggak akan triwis lagi, entek 3.000 kata-kata habis. Udah ya targetnya. habis itu. Tapi karena cewek 30.000 kata, jadi triwis ngejar target itu Pak. Iya, ya. Aduh sih, oke. Ini maaf ya pemirsa ya, ini just kidding aja ya. Ini juga masuk di akal juga loh. Oh iya sih. Betul, Iya betul, sih. betul, Jadi ya. mungkin karena bete ditriwisin. Tapi Iya. Susah ya Pak De. Makanya susah. Makanya diangkringan aja data ya. Oh iya, berarti buat refreshing biar nggak bete ditriwisin. Betul banget. Oh, berarti cowok juga harus punya waktu untuk me time gitu ya. Wih, keren loh Pak De. Mie ayam aja. Iya. Oke, dilanjut. Kalau untuk fungsi sendiri Bu dan peran dari DP3A ini. Iya, kami kebetulan dengan SOTK Perwal nomor 33 tahun 2021 itu Dinas DP3A punya peran yaitu membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan dari wali kota, dan salah satunya di bidang perlindungan perempuan dan anak itu di pencegahannya, jadi pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, yang mana kami dalam seksi ini ada 3 seksi di seksi di pencegahan, juga di seksi penjejaring. Nah, maka dengan adanya ini kita lebih masif melakukan edukasi ke masyarakat untuk bagaimana sih peran kita di khususnya di P3A di bidang perlindungan perempuan anak itu, kita melakukan edukasi ke masyarakat, tokoh masyarakat. Seperti sosialisasi. Ya, itu lebih masif Mbak, kita lebih sering. Jadi karena masyarakat itu sering disenggol, sering diajak ngomong, insya Allah rasa peduli itu ada, rasa simpati itu ada. Karena banyak terjadi tindak kekerasan itu kadang maaf ya, ini para laki-laki itu kan kurang empati ya. Jadi itulah yang sering, karena kalau laki-laki itu lebih ya tadi diam, tapi perempuan banyak ngomongnya berapa ribu tadi. Kalau laki-laki itu hanya berapa 3.000 ratus kata. ya itu akhirnya apa aja, perempuan menjadi korban karena laki-laki itu berpikirnya yang lebih simpel ya. Oh iya. Ya lebih simpel. Jadi kalau minta ini ya langsung gitu loh. Kalau perempuan kan suruh membuatkan kopi, mungkin karena baru repot, ya baru repot. Jawabannya kan ya, bulannya habis gini, saya juga capek, jadi panjang. Nah nanti laki-laki sebenarnya jawabannya sebentar atau nanti, akhirnya tapi jawabannya dipanjangin ya Bu ya. Itu tadi miskomunikasi, komunikasi yang
apa ya akhirnya membuat laki-laki. Oh, Betul. salah paham ya. Salah Iya, paham. ini juga budimu juga gitu, istri saya juga gitu Bu. Karena dia juga dulu penyanyi ya. Jadi dulu kalau aku pulang nggak bawa duit, nyanyi terus Bu. Di Nyanyi rumah terus ya. nyanyi. Untung dia tak didik dodolan wae. Aku aja penyanyi. Ya kan? Lebih berdaya ya. Iya, ya bukannya kita merendahkan atau melecehkan penyanyi, enggak. Enggak. Dia tuh cerita, ya, cerita. Kalau jangan sampai menyanyi. Tapi bener cewek itu suka ngode Pak De. Maksudmu? Ya ngode-ngode gitu loh. Oh. Jadi tuh nggak mau terus terang tapi ngode gitu. Oke, bagaimana kalau nanti kamu rumah tangga itu gambar Bi? Ya, nggak usah kode, bingung, digambar we gulone entek ya. Gambar gulun entek gitu aja gimana? Oh gitu. Yang penting ngomong aja ya harusnya. Nggak Ya. usah ngomong aja. Itu namanya cewek tuh gitu suka. Gitu. Kamu harusnya peka dong. Gitu loh Pak De. Alam. Masa nggak peka? Tiap hari ke dapur tuh lihat. Gulanya habis mau dibeliin. Masa harus dibilangin gulanya habis Pak kan? Boyo lihat sih. Langsung toh, time out. Gulanya habis time out, berarti nggak ada kopi. Ya gitu Oh, toh. gitu. Berarti besok gitu ya Pak De? Iya. Oke. Bu, kekerasan itu tadi kan melihat datanya ya, ada juga yang belum menikah pun juga bisa mendapat kekerasan. Nah itu dalam bentuk apa ya Bu kekerasan? Ya banyak sekali Mbak. Memang saat ini khususnya di Kota Semarang ini kekerasan dalam pacaran. Ya itu juga sekarang ini anak-anak ini juga salah satu korban ya dalam pacaran itu karena mungkin di dalam apa ya pergaulan ya dengan kebebasan sekarang ini banyak sekali anak-anak mengalami kekerasan dalam pacaran dalam lingkup ini apa psikis juga ada kekerasan ya bully mental juga kekerasan fisik juga banyak ya, jadi memang sangat kompleks sekali terkait dengan kekerasan dalam berpacaran. Apalagi sekarang dengan adanya media sosial yang luar biasa ini juga anak-anak banyak sekali dengan gadget ini ya dengan HP yang luar biasa ini banyak sekali anak-anak terjerumus mengalami tindak kekerasan secara media sosial. Soalnya kekerasan itu ternyata banyak ya Bu. Iya, tidak hanya fisik, verbal juga, tulisan juga, psikis juga. Tapi juga ada loh Bu, itu tadi ini pengalaman juga, ini pengalaman saya ya. Jadi ya, kekerasan dalam pacaran. Saya dulu sama calon mertua saya itu juga dilarang kekerasan, maksudnya kekerasan di rumah mertua. Ya, masuk ngomong terus jam-jam mangannya lu mertua terus dilarang. Itu ngerepotin. Ngerepoti ya itu ya. Oh, Iya tuh. beda berarti beda. Beda, jadi ngerepotin. Jangan kalau itu juga jangan sih. Kekerasan. Cuman beda kekerasannya. Oh, kekerasannya beda. Kalau kayak catcalling gitu Bu, cewek, kiu-kiu. Nah, itu tuh termasuk apa Bu? Pelecehan nggak Bu? Iya, termasuk. Nggak boleh berarti ternyata pemirsa. Iya, nggak boleh. ya Di. Kiu-kiu itu nggak boleh berarti ya? Iya. Kalau cewek tersinggung tuh Bisa sekarang. Kalau cowok itu kan kadang maaf ya siul-siul. Ya, benar. Terus sekarang itu juga harus Belajar, benar. ya masuk dalam tindak kekerasan. Benar, siul-siul. Termasuk pelecehan. Siul-siul lempar-lempar sesuatu ya, kalau saya belum lempar-lempar duit cepet, berarti apa ya? itu buat apa? Tak sawer. Oh, sawer-sawer. Oh. Loh kok dia nyanyi? Enggak, karena kamu cantik. Iya. Berarti nyaman aku Pak De. Waduh. Oke Bu, terus caranya kita sebagai wanita nih Bu ya, saya nih Bu, untuk tipsnya untuk menghindari kekerasan kayak gitu atau pelecehan seperti itu tuh kita kayak apa ya? Iya, kita sebagai wanita yang penting bisa menjaga diri ya Mbak, karena dengan dunia yang saat ini khususnya aja dunia yang media sosial ya itu harus paling tidak dari diri kita, dari agama, dari keluarga itu sudah kita bentengi. Maka anak-anak sekarang ini kan orang tua perannya sangat penting sekali, terutama dengan pola asuh anak ini kita galakkan juga karena anak sudah diajari dari kecil bagian tubuh mana yang boleh disentuh, yang boleh disentuh oleh keluarga, orang terdekat, oleh orang lain yang mana. Jadi, tapi kayaknya orang tua Jawa sekarang tuh kayaknya masih tabu ya Bu ya, ngomongin soal
seks atau apa yang mengajarkan ke anak kecil ya Bu ya, itu kan tabu kayak malah sarung sesuk ngerti dhewe biasanya gitu. Iya, tapi sekarang dengan kita sering melakukan edukasi, ini juga kita khususnya orang tua, kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi sampai ke sekolahan. Jadi yang kita undang orang tua murid. Jadi kalau anak diajari, maaf ya, jadi dalam tanda kutip kalau alat tubuh mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh, dan alat ini harus kita jelaskan yang gamblang. Jangan dengan bahasa, kalau anak itu dengan bahasa apa ya, yang diperhalus gitu ya Bu ya. Yang jelas ini. Saya pernah baca tuh Ya. Bu, Implisit. di orang tuanya mengajarkan kalau menyebut alat kelamin itu pakai nama makanan. Nah, itu atau kayak nama iya, apa? itu kayak maaf Iya, ya ada iya. itu gembus, itu kan tidak boleh. Oh, Nah, kan itu kalau iya. nanti anak itu kan terbawa. Mikir ya. Iya. Wiranto, Jadi, bro, Wiranto. nah, itu Bus harus apa? sekarang. Nah, itu kan harus dijelaskan. Oh, itu Ya, apa? alat Loh. produksi harus sekarang ini sudah kita edukasi. Edukasi. Betul, ini saya setuju Bu. Juga istilahnya kalau tadi tuh menghindari sweet tadi tuh, kamu juga kalau jalan di depan orang-orang itu jangan pakai pakaian yang kurang bahan. Oh iya sih. Ya, Itu juga maksudnya akan menjadi faktor nih. Nah, faktor benar. penyebab. Ya, apalagi kan katanya kamu cantik, Iya. kayak Putu Ayu itu. Kalau bisa, kalau kamu ke jalan-jalan itu kalau ada orang banyak itu kukupi aja, Terus pakai apa? Karungin di karungnya mana? ya, spray, biar orang nggak melihat kamu. Ya, gitu aja. Aduh. Repot ya tuh. Itu istilah penting juga itu penampilanmu. Karena Ya. ada kesempatan ya. Oh iya, itu Betul, kesempatan betul. sih, bener. Jadi dari diri kita sendiri juga harus menjaga diri Iya, ya, Bu, betul. ya. Ya, itu yang paling utama. Paling utama. Betul Bu. Soalnya ada orang yang mau barang bagus dibiarkan saya dilihat dosa. Iya. Wah iya sih Pak Dewa, bener sekali tuh. Kalau untuk kan ini kan fungsi kan dari Ibu sudah melakukan sosialisasi ya, kemana-mana, tapi kok kasusnya kok masih banyak sebenarnya itu gimana, tantangannya apa sih Bu? Ya, gini Mbak. Sekarang kayak fenomena gunung es ya Mbak. Ya. Karena semakin kita mengedukasi itu masyarakat semakin berani untuk melapor, maka banyak terjadi. Dan belum tentu yang angka kasusnya rendah itu tidak ada. Tapi justru berarti kita dalam memberikan informasi kepada masyarakat itu lebih jelas. Masyarakat mau kemana sih kalau ada kita mengalami kekerasan. Kadang tidak berani melapor karena dia tidak tahu mau Tidak kemana. tahu, benar-benar. Atau mungkin malu itu. Iya, malu, tabu. Kalau sekarang masyarakat ini sudah ada kepedulian dan juga di masyarakat kita bentuk namanya JPPA, Apa itu, Bu? Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak, Oh. yang sudah ada di 177 kelurahan, 16 kecamatan dan di tingkat kota juga ada. Itu para relawan dari masyarakat yang peduli terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka kalau mendengar ada laporan dari masyarakat, mereka yang akan bergerak. Ini kan dengan Pak Babinsa, Pak Babin Kantipmas, dan Bapak Ibu Lurah, tokoh masyarakat yang ada di wilayah, khususnya di kelurahan. Jadi ada pendampingan. Jadi merasa, kalau saya mengalami seperti ini, saya harus kemana? Dan kami dari DP3A sudah ada UPTD PPA. Di situ sudah bisa melayani untuk konseling terkait dengan permasalahan pengaduan, juga kalau advokatnya juga ada. Itu sampai saat ini yang paling banyak itu kasus-kasus apa Bu ya? Untuk Saat pengaduannya? ini untuk perempuan itu rata-rata kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Kalau anak itu seksual. Ya, itu sangat miris ya. Karena mungkin banyak di media sosial gitu. Karena apa ya, pelaku adalah orang terdekat dalam lingkup. Ya, dan kadang orang tua itu sudah berupaya menitipkan di tempat yang lebih aman. Jadi kayak disekolahkan di TPQ kan, juga banyak sekali terjadi tindak kekerasan seksual di lingkup yang
menurut orang tua itu aman. Aman. Oh. Iya sih, kayak ternyata tersangkanya tuh orang yang kita percaya. Iya, harusnya, betul, ya. betul. Keluarga pun juga Ada dalam lingkup keluarga ada orang tuanya sendiri, Iya. pamannya, kakeknya, banyak sekali. Jadi memang edukasi sejak dini itu sangat-sangat penting ternyata. Betul. Ya. Nah, itu Bu, terus kalau Mas Ren mungkin bertanya, kalau menemukannya seperti itu untuk si pelaku nanti gimana Bu? Atau langsung bisa dinaikkan ke jalur kriminal misalnya itu nilai-nilainya sudah menyangkut kriminal atau mungkin dikasih pencerahan aja atau gimana? Enggak, kalau itu tergantung dari korban. Kalau korban untuk kita lanjut ke ranah yang hukum, kita dampingi Bisa, sampai ya? ke pengadilan, sampai keputusan. Jadi di UPTD itu ada psikolognya, ada advokatnya. Kita bermitra dengan aparat penegak hukum di Polrestabes. Itu kita di unit PPA sudah bermitra. Jadi kalau pendampingan sampai kemana kita Ikuti terus ya Bu. Oh, itu di kelurahan ada Bu ya, kelurahan. Di kelurahan sebagai penerima laporan awal dari JPPA tadi. Nanti untuk pelaksanaan eksekusi karena ini yang terkait dengan teknis, kita ya memang ke UPTD PPA yang lebih kompeten dalam penanganan ini. Oh, berarti bisa langsung ke kelurahan untuk melapor. Iya, dengan JPPA-nya. JPPA, oke. JPPA tadi Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu sudah ada di berapa tadi Bu? 177 kelurahan, 16 kecamatan, dan di tingkat kota juga Berarti sudah sudah ada. berapa, Alhamdulillah Sudah ada, berarti sudah ada. Itu para relawan. Sudah ada itu berarti ya. Untuk Jawa Mungkin Tengah, Semarang, Kota Iya, Semarang. tadi Kota Semarang ya. J. Oh, 16 iya. kecamatan. Berarti ini buat teman-teman di Semarang ya. Betul banget. Pemirsa, Jadi tidak iya. usah ragu dan jangan takut untuk melapor. Wah. Insya Jangan Allah khawatir. data akan kami keep. Tidak mungkin kita keluar siapa iya. pelapor dan siapa pelaku. Oh, Nggak perlu malu, nggak Iya. perlu takut, Oke, gitu. iya. Ya udah, Pak. Sebentar Bita, ya Iya, ini iya. kayaknya ada yang mau unga-unga, mau nongol. Dan pemirsa, kita lanjutkan perbincangan yang asik ini, tapi setelah yang melewati. Silakan. Monggo, yo monggo, monggo, monggo. Ayo mampir ning wedangan Pati Sastro. Ono kembang lambi, ono kembang pikir, diudari ning wedangan Pati Sastro. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wedangane Pati Sastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurutku Padahal cuma sebentar aja ya. iya, gorengnya Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri istrinya juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Enak tenan. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wedangane Pati Sastro. Ono kembange janji, ono
buat hati. Iya, masih di acara Wedangan Pak De Sastro. Monggo mampir. Iya. Dan tetap temanya ini sangat elok dan sangat bagus banget ya. Bagus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Kenapa? Betul banget. Nah, kenapa? Mungkin Kenapa? apa ya? Kesadaran asik. Lah Pak, waduh bisa jawabnya. Nah, kita tanya kepada Ibu Sri aja. Kemudian kita tanya aja ya Bu ya. Kenapa tuh Bu? Kok masih tinggi itu kenapa Bu? Boleh dijelaskan kembali? Iya Mbak, kenapa masih tinggi ya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak walaupun kita sudah sering melakukan edukasi ya, yaitu paling dominan adalah mereka masih sungkan untuk melapor, masih tabu karena ada di keluarga dan rata-rata pelaku adalah orang terdekat. Jadi ada stigma bahwa ada rasa takut. Nanti terus bagaimana kalau saya melapor, nanti saya harus ikut siapa? Karena mungkin dari usulnya perempuan itu untuk bertanggung jawab itu nanti siapa? Karena belum bisa mandiri. Rata-rata seperti itu. Jadi mereka masih rasa takut untuk melapor. Jadi masih tabu dan di masyarakat kalau ada laporan itu apa ya istilahnya wong rumah tangga nih kok di diwer-wer. Iya. Patinya diwer-wer. Iya. Ya, padahal masalah rumah tangga. Padahal dampaknya sangat luar biasa itu ya, kan karena korbannya adalah perempuan yang lebih banyak mengalah. Mengalah, masa ini nggak mau mengalah loh Bu ini. Demi keutuhan rumah tangga. Kayak kepulangkan saja. Iya, Betaria Sonata. Hati yang luka. Iya. Ini upaya pencegahan yang tadi Ibu sebutkan ya, apakah sudah menyeluruh ke semua lapisan masyarakat? Insya Allah sudah Mbak. Kenapa kita berbicara seperti itu? Kita selalu melakukan kegiatan atau edukasi itu juga menerima laporan dari khususnya dari ASIPAK tadi yang aplikasi dari DP3A itu kan data kasus-kasus banyak. Juga kita sekarang di Kota Semarang ada namanya Musrenbang Perempuan. Ya. Apa itu? Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan. Jadi di masing-masing untuk pemberdayaan itu ada. Jadi kita menginput, oh di situ kok apa yang dibutuhkan masyarakat di Musrenbang, permasalahan isu-isunya apa. Ya itu kita mengambil tema seperti itu. Juga saat ini kita melakukan FGD, mendengar apa nje kayak forum. Diskusi, forum diskusi. Saya pernah Bu kemarin Bu, ya. Nah, itu kan kita mengambil mengedukasi bagaimana kalau permasalahan apa sih yang menjadi saat ini tren di masyarakat khususnya untuk perempuan. Betul. Kita mengambil itu tidak asal, tapi kita ada dasar-dasar yang harus kita. Kemarin sampai memanggil anggota dewan sebagai pembicara. Betul, itu kan mengaspirasi dari bawah apa sih yang paling isu-isu apa sih yang paling banyak terjadi. Tapi kebanyakan sama loh Bu, di mana-mana sama. Kurangnya apa sih? Kurang duit. Nah, faktor utama itu ya Pak. Faktor utama tuh itu ya. Berarti mungkin buat cewek-cewek juga ya mungkin bisa sebelum menikah kali ya harus punya pegangan dulu ya Bu ya. Iya, karirnya dibagusin dulu. Betul Mbak. Juga usia pernikahan. Oh iya. Iya Bu, saya juga lihat tuh di Instagram tuh banyak banget pernikahan dini. Gimana itu tuh? Enggak, ini kayaknya curhat Bu. Bentar lagi mau menikah, jadi kamu harus istilahnya jaga-jaga ya. Terutama ilmu pencak silat ya. Kalau suamimu mukul kamu nakes ya. Iya. Oh iya, harus gitu ya. Belajar pencak silat juga. Ada sekarang juga pendampingan dari catin, calon pengantin juga diberi edukasi. Ya harus dalam rumah tangga harus siap semuanya.
gitu. Ya siap mental juga. Ya. Maka hindari untuk perkawinan dini. Jadi bapak umum. Nanti saya tak usul deh Bu. Saya buat itu apa cara menjadi mertua. Jadi aku kan menolak mantu-mantu yang misalnya mengapa. Kamu mengapa sih ya? Itu just kidding aja ya. Pelatihan mertua itu. Iya, pelatihan. Lalu tadi pelatihan calon pengantin ada. Sejauh ini cuma pengantinnya aja. Iya, mertuanya ada. Mertua kadang sih paling kayak gitu. Ide bagus ya. Itu ya. Paling kayak gitu. Jadi mertua yang baik ya. Iya, mertua yang baik. Nah, tamunya gimana? Mantunya gimana? Nyoh. Nyoh. Iya. Cuma harus duit. Itu lagi balik lagi ke uang. Balik lagi ke duit. Harus makanya dimatangkan dulu lah ekonomi. Termasuk mentalnya juga. Mental, betul. Karena berbeda dunia remaja dan sekarang udah berumah tangga. Karena menyatukan dua hati yang berbeda. Puitis banget. Iya. Sesusah itu ya Pak De? Iya. Jangan sampai yang cowok misalnya ini anugerah, ceweknya musibah, ya lo jangan sampai. Kembali biasanya tuh. Jangan sampai, aku balik beda. Harus sama-sama anugerah ya. Anugerah, betul. Dua-duanya musibah malah. Musibah malah nggak karuan malah. Maka harus perlu dipersiapkan. Iya, ini nih buat calon-calon nganten nih. Iya, calon pengantin. Lu kamu ini curhat kamu. Oh itu. Makanya aku calon nganten. Iya. Oke, kalau untuk stakeholdernya sendiri Bu, yang mungkin diajak bekerja sama gitu dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Iya betul Mbak. Kita tidak bisa berdiri sendiri ya Mbak. Kita juga melibatkan OPD terkait dengan dinas sosial juga dan LSM itu juga kita libatkan yang peduli terhadap perempuan dan anak, media massa juga kita libatkan, dunia usaha kita libatkan. Jadi kita tidak sendiri karena kalau sendiri tidak bisa menjangkau sebanyak. Benar banget sih. Jadi kita melibatkan stakeholder yang terkait. Kalau anu Bu, mungkin edukasi juga untuk anak hilang. Anak hilang. Ini aku cerita, ini kasus sungguhan nih. Iya betul. Anak teman saya itu kayaknya dibawa lari pacarnya. Padahal cewek. Lah, itu kan dia bingung juga. Belum sampai itu ya Bu. Bawa lari Bu. Cewek loh padahal. Sudah usianya? Udah SMA. Oh baru SMA. Baru SMA, bawa lari ya. Aku kan suruh nyari, aku jadi detektif ya toh. Ini bisa melapor juga Bu? Bisa itu dilaporkan. Jadi kan ini masih anak. Oh iya benar. Perempuan lagi. Anak-anak. Pacarnya itu kebangetan. Iya. Gulungan. Apa ya alasannya? Nah, ini enggak tahu. Kamu kesusu enggak? Apa? Nah, tak tanya ke kalau kesusu. Gak usah sih, kelamaan Pak De, gak usah. Oh jadi apapun kasusnya itu sebenarnya bisa ya? Yang menyangkut anak dan korban juga ya. Iya, itu kan termasuk salah satu tindak kekerasan. Ya. Kalau untuk menghubungi mungkin via nomor telepon, WhatsApp itu ada nggak sih Bu? DP3A. Iya, ada. Ada juga. Ada. Oh, mungkin nanti di ini ya. Lewat ya. Iya. Iya, soalnya kan mungkin ya Bu, kayak ada yang mungkin ada yang dikurung atau apa, mereka bingung mau lapornya gimana, tapi mereka punya HP dan mungkin bisa ngetik gitu Bu, kalau dari darurat gitu Bu ya, kayak 911 gitu loh Pak De. 911 suka film nonton action loh. Buat nonton drakor loh, nangis-nangis tok. Drakor yang tak tonton loh deh. Nangis-nangis tok ini. Tapi thriller. Jadi gitu, jadi suka terinspirasi kadang kalau misalnya kita lagi terdesak itu gimana hubunginnya? Nggak mungkin dong langsung kita ngelompat ke kelurahan, kan susah ya Bu ya. Nah, jadi lewat online bisa nomor WhatsApp mungkin, telepon. Nanti kita share nih. Oke. Kita share. Jadi makin mudah, apalagi sudah ada di era digital kayak gini ya Pak De ya. Jadi lewat mana aja udah bisa ya Bu. Bisa. Bu ini juga ini pertanyaan Bu, ini saya tak coba Bu. Ini yang salah satu faktor tingginya kekerasan terhadap status perempuan belum menikah biasanya apa Ibu? Apa kurang edukasi, kurang apa? Ya itu tadi, karena dalam berpacaran aja dia sudah mengalami tindak kekerasan.
Jadi jangan pilih pacarnya. Iya. Masih pacaran aja. Ya walaupun apa ya senang, tapi kalau dia mengalami tindak kekerasan kan harus dipikirkan lagi. Jangan cinta buta. Itu yang tadi lu keras-keras tadi lu. Yang sampai kerasan di rumahmu. Bila aku masuk jaluk mangan di rumahmu ya toh. Enggak sih Pak De. Aku ADR Pak De. Oh ADR ya. Pengakuan. Curhat. Jadi gak bakal kerasan di rumah. Salahnya boleh ada. Tapi entok Pak De. Boleh sing cedak. Ini sing ngamen iki. Oke. Kalau bagaimana dengan tingginya angka kekerasan pada usia remaja 18 sampai 25 tahun? Menurut datanya. Aku masih remaja ternyata ya. Gimana Bu datanya? Gimana Bu? Dengan tingginya angka kekerasan pada usia remaja ini, edukasinya gimana nih? Kalau karena di Kota Semarang itu terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak itu kan di bawah 19 tahun. Kalau sudah di atas 19 maksudnya sudah dewasa. Jadi kita penanganannya anak-anak. Jadi baik perempuan maupun laki-laki. Jadi anak. Jadi kalau ini berarti sudah dewasa anjing. Remaja, usia remaja Bu, 18 tahun. Oh, 8 tahun. Kan kita dari 19 sampai ke bawah. Masih anak-anak. Masih anak-anak. Siap. Dari Januari sampai September 2024 kan ada 600 lebih kekerasan nih Bu terhadap perempuan. Separohnya ya ini kan KDRT. Apa makna dan hikmah dari data ini? Terus solusinya apa ya Bu? Iya Mbak, dengan adanya angka yang melihat data aja, itu data kalau sesuai di kami yang sesuai laporan itu kan tidak sampai segitu. Ya, tapi dengan adanya banyak data yang masuk berarti kita lebih masif untuk mengedukasi. Kita lebih persuasif, kita lebih menggerakkan partisipasi masyarakatnya dengan tadi dibentuknya JPPA. Ini kan salah satu usaha karena dengan banyaknya ini kasus ini kan memberikan inspirasi kita. Juga kita membentuk namanya Garbu Perak. Yaitu gerakan pria peduli perempuan dan anak. Berarti aku banyak temannya ya toh. Pak De Perak gitu. Enggak, maksudnya ini pria peduli cewek maksudnya. Cewek-cewek yang belum laku. Ini kita sudah bentuk di tingkat kota dan 16 kecamatan. Harapannya nanti di masing-masing kelurahan juga ada. Salah satu upaya kita. Ini ada pepatah Jerman mengatakan kepala benjut jatuh di jalan. Kita lanjut setelah iklan. Jangan kemana-mana, tetap di Wedangan Pak De Sastro. Monggo mampir. Wedangan Pak De Sastro. Ono kembang lambi, ono kembang pikir, diudari ning wedangan Pak De Sastro. Monggo monggo ya monggo mampir wedangane Pak De Sastro. Ono kembang janji, ono kembang tresno, giliran mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Ini sih
super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Padahal cuma sebentar aja ya. Iya, gorengnya. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Terutama ya anak istri ya Pak. Anak istri ini juga ora istri. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya? Oke, tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Makan enak, enak tenan. Monggo monggo ya monggo, monggo monggo, monggo mampir wetengane Pak Desastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lego. Alright, kembali lagi kita di Wedangan Pak Desastro. Monggo mampir. Pemirsa di rumah, kali ini bintang tamu atau narasumber kita bertambah. Ini juga tidak kalah hebatnya. Iya, ada Bapak M. Zambroni dari Lembaga Perlindungan Anak. Iya. Betul. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ini dari mana Pak? Kelihatan necis, kelihatan. Iya. Dari acara-acara Kebetulan profesi saya advokat. Dan tadi ada pendampingan di Ungaran. Dan saya dikabari beliau itu tadi malam. Waduh, saya ngatur waktu gimana nih? Rupanya masih nyandar, ketang sebentar. Mohon izin. Tapi walau sebentar tapi tetap berarti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, betul. Kang Sastro. Pak D ya? Iya, Pak D nya. Ponakannya Pak Desastro. Ponakan Pak. Pak ini. Siap-siap. Silakan Pak, silakan Pak. Oke. Air jadi air putih aja ya Pak ya. Ini air istimewa ini, punyanya PDAM Perumda Kota Semarang ya. Produk istimewa ini. Betul Pak, betul. Sehat ya Pak. Sehat, lebih menyehatkan. Mantan nggih Bu? Iya, oke sini. Ya. Nah, dari Ponakan saya mohon maaf ini agak usil, agak gitu. Jadi mohon maaf kalau dia banyak bertanya. Termasuk tadi Bu 30.000 kata. Iya. Serius ya, Pak D kan tulis. Berarti kodrat ya. Kodrat. Terimalah saja. Jangan boleh. Iya dong, perlindungan perempuan. Iya, melindungi perempuan. Iya, melindungi saya berarti. Iya, tapi ini Pak Zambroni ya, perlindungan anak, jadi lembaga perlindungan anak ya Pak ya. Dan tadi sama Ibu Srimati ini kita ngobrolin soal perlindungan perempuan dan anak nih Pak ya. Dan melihat dari data tuh cukup banyak nih kekerasan dalam rumah tangga oleh perempuan dan anak juga. Khususnya di Kota Semarang. Di Kota Semarang. Nah Bapak, tanggapan Bapak gimana nih soal kasus-kasus kayak gini Pak? Ya, terima kasih Pak Desastro dan adik kita. Bu Martini yang saya hormati. Siap. Jadi tanggapan saya terkait banyaknya atau semaraknya kasus kekerasan terhadap ibu dan anak di Kota Semarang tentu sangat prihatin ya, sangat prihatin dan ingin sekali bagaimana bersama-sama dengan stakeholder yang lain, terutama pemerintah Kota Semarang, untuk agar kasus-kasus ini bisa kita hentikan, ya minimal kita kurangilah. Harapan kami pegiat sosial di perlindungan anak dan perempuan ini tentu juga sama. Jadi motivasi kami aktif di sini adalah untuk mengedukasi masyarakat untuk bagaimana agar mereka, terutama anak-anak mereka ini benar-benar bisa tumbuh kembang dengan sempurna, dengan baik, tanpa ada kekerasan. Kami sangat prihatin. Saya melihat kasus ya Pak ya, ternyata orang terdekat justru malah yang melakukan kekerasan itu. Kebanyakan, ya, yang harusnya melindungi ternyata malah menjadi pelaku. Betul sekali. Jadi perundung ya Pak. Perundung bukan pelindung ya Bu ya. Benar sih. Saya berarti aku jadi tersangka nih. Perundung ponakan. Iya nih.
Lu kan curi-curi kesempatan. Siapa tahu bilang. Ada just kidding. Oke. Jadi kalau melihat kasusnya yang semakin banyak ya Pak ya, kalau sekarang kita lihat ya Pak ya, tadi ratusan ya Pak ya? Ratusan. Itu dari gimana untuk anak-anak ini supaya mereka bisa menghindar dari kekerasan yang terjadi apalagi oleh orang dewasa ya Pak ya? Ya, kami dari Lembaga Perlindungan Anak ada salah satu programnya tentu edukasi ya kepada anak-anak kita agar hati-hati dalam menjaga dirinya. Dari edukasi yang kami lakukan itu mereka paling tidak diharapkan tahu langkah-langkah apa yang harus dia lakukan, antisipasi jika ada upaya-upaya dari orang-orang terdekat tentunya, orang-orang terdekat, orang-orang yang selama ini harusnya menjadi pihak yang melindungi ternyata malah merundung tadi, bahkan melakukan pelecehan dan yang lain. Perlu untuk disadari bahwa pentingnya edukasi ini kemudian bisa sampai ke seluruh elemen masyarakat. Nah ini melalui dunia pendidikan salah satunya tentu, karena bangku sekolah adalah tempat untuk bagaimana sangat tepat untuk kita edukasi agar mereka tidak sampai terkena kasus itu. Jadi melalui sosialisasi lewat jalur pendidikan ini harus kita lakukan. Kemudian juga kita harus memberikan ini ya efek jerah tentunya. Nah, itu yang penting itu Pak. Yang seringkali saya di lapangan semangatnya luar biasa dalam rangka untuk mencegah, tapi terkadang yang pelaku ini masih bebas berkeliaran, tidak mendapatkan penanganan hukum sesuai dengan aturan sudah ditetapkan seperti itu. Seringkali itu terjadi. Maka kami berharap betul kepada aparat penegak hukum ini untuk bagaimana memproses mereka-mereka yang terindikasi melakukan tindak kekerasan terhadap anak ini, kemudian terapkan hukum sesuai dengan undang-undang. Jangan hanya karena adanya pihak-pihak yang mengintervensi kemudian mereka lepas begitu saja. Kasus yang hari ini Sagi mencuat mungkin Ibu juga sudah nangani, karena saya dengar dari DP3A juga sudah turun, yang ada di Semarang Barat, di daerah Kerapia ya, itu kan sampai hari ini saya pantau di penyidik Polrestabes masih berjalan sih katanya prosesnya, tapi terkesan sangat lambat penanganannya. Jadi ini saya betul-betul ingin kalau ada yang diindikasi melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, karena biasanya itu satu rangkaian, maka ya harus ditindak agar muncul efek jerah. Digaskan ya. Kadang-kadang juga di masyarakat juga berlaku tuh permisif ya, istilahnya paling maaf gitu, paling terus selesai kasus. Itu tuh Bapak sendiri gimana? Tetap dikejar? Oh iya, apalagi kalau kemudian banyak melibatkan korban. Seringkali orang yang diberi maaf, kita masyarakat yang awam ini kemudian permisif, dia akan ada kemungkinan melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Ya kalau 1-2 ini masih internal di keluarga ya, kadang kan juga akan membahayakan tetangganya terdekat, anak-anak yang ada di lingkungan tempat tinggal yang bersangkutan misalnya. Terkadang ada loh kekhawatiran tinggi dari lingkungan itu, ada di, bahkan sampai saya pernah ketemu di satu wilayah itu bilang, Pak boleh nggak kami warga ini ngusir dia, sebagai kami rasa khawatir kami karena anak-anak kami nanti akan jadi korban. Kasihan kan sebetulnya. Nah, ini jangan sampai hukum yang harusnya ditegakkan oleh aparat ini kemudian malah munculnya kekerasan-kekerasan dilakukan oleh orang yang harusnya tidak boleh karena lambannya penanganan. Oh iya. Jadi memang harus ditegakkan lagi nih ya Pak ya hukumnya. Harus pantau, kejar terus. Benar Pak. Untuk kalau sosialisasi kepada masyarakat Pak, kan perlu digencarkan ya. Perlukah seperti roadshow gitu misalnya, supaya makin luas lagi informasi yang terjangkau mungkin kepada ibu
Itu sangat penting sekali Mbak roadshow seperti itu karena kita melibatkan dari lini paling bawah masyarakat kepedulian. Maka kita gerakkan yang tadi JPPA itu juga dari masyarakat paling bawah, itu anggotanya juga tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga-lembaga terkait yang ada di wilayah, khususnya Pak RT, Pak RW. Jadi roadshow itu tidak hanya di tempat yang formal seperti pertemuan, tapi di tempat-tempat mana berkumpulnya masyarakat bisa kita edukasi. Juga di kelompok pengajian atau kelompok PKK sampai di lini paling bawah yaitu di Dawis itu. Berarti wedanganku bisa itu. Bisa. Di daerah sampai dimanapun bisa. Yang penting itu tadi ya syaratnya kan. Nggak biayanya, sing usung wis apa? Lah sing usung wis apa? Ora karuan yo. Iya loh, angkringanku diabot kayu jati ya. Kan modelnya kan dari Pak D, ya kan tenang, apapun yang terjadi ada Pak D di sini. Kan memelu tok ya, pendampingnya aku betul maksudnya. Betul. Ya karena kan memang banyak banget ya kasus-kasusnya, dan kadang suka miris juga gitu. Kayak seperti catcalling, cewek-cewek, terus ke anak-anak kecil juga. Nah kalau mungkin sekarang kan TikTok, Instagram, anak-anak kecil di bawah umur aja kadang suka tuh buka-buka ya. Dan kita nggak tahu yang dibuka apa gitu. Nah itu gimana ya tipsnya mungkin buat orang tua, mungkin untuk kakaknya yang punya adik-adik masih kecil tuh buat gimana caranya buat mereka tuh lihatnya tuh gak yang macam-macam gitu loh kalau TikTok, Instagram gitu. Macam-macam maksudnya apa? Ya seperti misalnya kayak ada kekerasan di sosial media. Oh, tak kira itu togel apa deh. Itu kesana lagi. Kesana lagi. Kayak gitu. Ya kekerasan juga ya. Kadang kayak kartun serial anak pun kadang ada juga tuh Bu yang kayak gitu tuh disisipin unsur kekerasannya. Itu gimana tuh? Ya itu sangat penting sekali Mbak peran orang tua dalam pola asuh anak. Ya jadi sekarang itu masyarakat juga orang tua diedukasi untuk kalau anak-anak lihat TV itu kita dampingi. Ini ya perlu ada pendampingan orang tua. Jadi jangan sekarang anak dikasih HP, orang tua kegiatan sendiri juga main HP sendiri. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu ya. Ya itu juga sekarang orang tua harus juga berperan. Itu sangat penting sekali. Itu juga salah satu upaya. Saya setuju banget dengan apa yang tadi disampaikan Ibu. Jadi ada peran serta dari orang tua. Ini yang harus kita ingatkan kembali. Kebetulan saya juga pendidik, jadi tahu persis terkadang orang tua pada abai, seolah-olah sudah menyerahkan semuanya kepada sekolah. Padahal guru terbaik itu ya dari rumah itu. Iya, benar sekali. Beri teladan yang baik. Silahkan diberi kebebasan dalam mengakses, tapi harus terkontrol, tidak sebebas-bebasnya, apalagi masih anak-anak atau Pak D. Ini kan harus kita jaga. Wah itu sungguh-sungguh sangat memprihatinkan, miris gitu ya. Miris betul. Dan mudah-mudahan pemerintah juga punya metode atau cara untuk bagaimana bisa membatasi tayangan-tayangan yang sekiranya memang tidak ada unsur pendidikannya. Ini kan sebetulnya political will dari negara, dari pemerintah sebetulnya. Cuma ya itu kembali kepada hari ini kebebasan yang bermedia begitu longgar ini yang akhirnya rugi banyak kita sebetulnya. Betul banyak. Dan ning Gresik tuku kawat leren dhisik ana iklan sing liwat. Monggo anggo mampir ning wedangan Pati Sastra. Ana kembange lambe, ana kembange pikir, dari ning wedangan Pati Sastra. Monggo monggo mampir wedangane Pati Sastra. Ana kembange janji, ana kembange tresna, giliran ning ati gawe lega.
Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Padahal cuma sebentar aja ya. Iya, gorengnya. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri, istrinya juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Enak tenan. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetengane Pak Desastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Alright, kita kembali di Wedangan Pak Desastro. Monggo mampir. Alright, masih bersama Bapak M. Zamroni dan Ibu Sri Martini ya. Seru banget ngobrol ini ya Pak ya. Ini kalau diteruskan sampai subuh. Enggak barbar, enggak barbar. Itu sing bayar sampai subuh ya. Ya udah nih, mungkin mau tahu dong pesan dan harapannya nih untuk perempuan dan anak-anak di luar sana nih, Ibu. Para pemirsa TV. Iya, terima kasih. Ini Pak Desastro dan Mbak Gita luar biasa. Jadi pada siang hari ini kita di Wedangan Pak Desastro yang luar biasa, kita ngobrol dengan Pak Zamroni. Jadi alhamdulillah, harapan kami jadi laki-laki jangan merasa berkuasa, jadi laki-laki jadi pelindung bukan perundung. Ya. Dan saat ini kita Kota Semarang khususnya bergerak untuk membuat agen perubahan bagi para laki-laki dengan gerakan pria peduli perempuan dan anak. Ini mudah-mudahan dengan harapan ini bisa mengedukasi para laki-laki untuk menjadi agen perubahan, untuk menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang. Terima kasih. Oke, kalau kepada Pak Zamroni nih, apa nih harapan dan pesannya Pak? Ya, harapan saya dengan maraknya kasus perlindungan kekerasan terhadap anak dan perempuan khususnya, itu harusnya menjadi pembelajaran buat kita semua. Jangan terlalu permisif, jangan terlalu mudah untuk menerima ajaan atau apapun yang di situ terkadang kita tidak tahu maksud dan tujuannya apa. Disinilah pentingnya untuk kita kehati-hatian. Maka saya khususnya kepada anak-anak yang mereka harus kita jamin tumbuh kembangnya, harus kita kawal, kita dampingi. Orang tua harus peduli, jangan kemudian asik dengan dunianya bunda-bunda ya, yang sekarang justru lebih aktif dari anak-anaknya. Saya kira itu. Mari kita gaungkan bersama untuk cegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan stop kekerasan. Stop kekerasan. Stop. Iya. Oke deh, pemirsa, akhirnya acara kita harus berakhir juga.
dan akhirnya saya Pak Adi Sastro dan ponakan saya yang cantik kata orang tuanya ya. Kemudian juga Ibu Sri Martini, terima kasih Bapak M. Sastro. Terima kasih Pak Adi Sastro. Dan kalau bisa jangan ada kekerasan di antara kita. Stop ya. kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akhirnya Titik Puspa makan ketan, sampai berjumpa di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sukses ya selalu.